jarang kedenger main anggar gitu kan. Gak pernah. Apa misalnya ada anak komplek misalnya yang berantem tiba-tiba kok langsung kayak gitu. Gar. Oke guys, balik lagi di Starting Murah channel yang memberikan informasi, edukasi, dan yang pasti motivasi. Nah, malam ini kita balik lagi bahas masalah olahraga. Ini olahraga yang sudah mendunia guys, dan semua orang tuh sebenarnya mengenal, tapi secara perjalanan mungkin peminat ya. Nah, peminatnya mungkin nggak terlalu banyak. Bukan berarti olahraga ini nggak menyenangkan atau apa. Nah, nanti kita cari jawabannya nih dari tamu-tamu kita malam ini. Nah, ini ada anak-anak muda, kebilang sangat muda lah, belia, sangat muda dan belia, tapi sudah cukup apa ya, cukup mumpuni lah untuk menguasai olahraga yang biasa kita kenal dengan nama olahraga anggar, ya. Anggar, atau kalau di bahasa Inggrisnya apa tuh fencing? Fencing. Oke. Jadi itu tadi ada dua anak muda yang bakat anggarnya ya cukup terbilang. Ini bukan kaleng-kaleng guys, karena memang nanti kita ceritalah soal prestasinya kan. Nah, di sini malam ini kita kenalin dulu guys, ada Ade Irfan ya. Tadinya mau manggil Om, cuman kemudahan kan. Itu boleh. Jadi ada siapa? Irfan ya? Irfan. Oke, sehat dulu Irfan. Halo. Oke, nah buka. Oke, inilah De Irfan ya. Dan malam ini juga De Irfan juga ditemenin atau barengan ke sini sama-sama atlet nih. Sama-sama atlet. Namanya ada Aldo, ya, buka dulu. Nah, kan kalau dari jauh agak gimana, pas sudah dibuka kan lebar ternyata senyumnya kan. Iya, jadi malam ini kita bahas olahraga anggar nih, yang kebenaran ini juga atlet yang mewakili Provinsi Sumatera Selatan. Nah, nggak kaleng-kaleng nih, nggak main-main. Ini sudah atlet tingkat provinsi. Tingkat nasional. Oh, tingkat nasional, sorry guys, yang mewakili provinsi, ya. Waduh, provinsi. luar biasa. Tapi nanti kita lebih jauh cerita soal ini ya, buka dulu deh. Nah, jadi itulah adik-adik ini masih muda-muda, ini kayak gua dulu lah guys, masih sebelum kayak gini nih, hampir kayak gini lah dulu. Nah, jadi itulah ya. Oke, kita mulai aja ngobrol-ngobrol soal anggar. Seperti yang kita ketahui, anggar ini identik olahraga yang pakai pedang ya. Pakai peralatannya. Peralatannya tuh, alat utamanya yang kita tahu tuh pedang. Oh, pedang. Sama helm kan kalau yang pedang sama helm. Nah, tapi kan kita tahu juga pedang tuh banyak jenisnya kan. Kalau di Indonesia tuh ya pedang kayak golok ya. Iya. Nah, kalau di olahraga Jepang ada kendo, ada samurai, ada katana kan. Nah, ini kalau originnya anggar ini sendiri dari aslinya maksudnya. Iya, maksudnya berasal dari negara. Berasal dari negara mana aslinya? Kalau anggar ini mungkin kalau nggak salah ya boleh benerin. Boleh. Kalau dari Jerman itu Eropa lah ya. Dari Eropa lah pokoknya. Dari Eropa yang dibawa masuk ke Indonesia itu oleh Belanda di masa penjajahan. Tapi bisa dibilang bahwa sebenarnya ini adalah pedang yang kan banyak juga kan, ada saber ya. Istilahnya tuh sabre kan, ada yang dua kalau pedang-pedang Eropa ini nggak kita kupas banyak, tapi salah satunya bentuk jenisnya seperti ini ya. Kurang lebih kan. Zoro. Zoro. Jadi inilah Zoro dari Sumsel ya enggak. Nah, jadi pedang ini sendiri tuh apa, kalau dulu suka ada pedang Toledo apa ya? Panjang, ada baja Toledo apa. Dia agak panjang gitu kan. Kayak gini juga. Tusuk dia kan, tusuk bukan banyak sabet mainnya kan. Oh, ini ada yang disabet juga. Oh, ada sabet juga ya. Oh, oke lah, nanti ini kita bicara histori dulu kan, bahwa originnya memang ini berasal dari Eropa. Nah, baru masuknya dibawa oleh Belanda. Itu dulu
di bawah Belanda itu belum dalam bentuk olahraga, memang pedang beneran kan? Dulu sudah termasuk olahraga, cuman di Belanda dulu malah diwajibkan setiap itu namanya ada tentara harus diwajibkan menguasai olahraga anggar salah satunya. Karena kan dia bela diri yang menggunakan senjata kan. Iya, artinya kalau kita ngomong untuk alat bela diri, memang tujuannya senjata jadi jatuhnya kan, mematikan kan? Iya sebenarnya. Sebenarnya kalau memang dipakai untuk tentara lah ya. Iya. Itu. Nah, tapi ini kita akan bicara bahwa setelah era ini seni main anggar ini sudah berubah. Jadi lebih ke sport, olahraga kan, dan olahraganya ini olahraga yang sudah masuk dalam dunia ya, Olimpik ya. Olimpiade. Salah satu cabang Olimpik. Yang Diangkat jadi cabang utama Olimpik. Ya. Dan di Indonesia masuk ke KONI. Ya, di bawah. Di bawah KONI. Apa nama ininya? Ini nama induk organisasinya apa namanya? IKASI. IKASI ya. Anggar seluruh Indonesia. Oke. Udah lama itu dirinya? Itu udah dari tahun 19 pokoknya setelah merdeka udah. Sudah ada ya. Sudah, pokoknya. PON pertama aja kalau nggak salah udah dipertandingkan. Jadi termasuk olahraga yang sudah lama dipertandingkan ya. Bahkan dulu kalau saya baca di Google itu ada bahwa baca di buku jangan di Google ya. Ada berita yang menunjukkan bahwa Soekarno juga merupakan salah satu atlet anggar Indonesia. Jadi dia menguasai mungkin ya. Tapi kayaknya kalau kesannya anggar itu lebih kayak olahraga bangsawan kayaknya. Iya, lebih bangsawan. Dulu ya. Olahraga bangsawan. Berarti ini masuk bangsawan lah ya? Bukan. Bangsawan. Iya. Ya udahlah, nggak bisa seperti itu kan. Jadi dalam perjalanannya akhirnya sampai era modern lah, bawa ke era modern nih anggar tadi ya. Oke, tapi nanti itu kita bahas lebih jauh lagi soal teknik-teknik anggar segala macam. Nah, sekarang kita ini akan coba nanya-nanya nih sama adik-adik kita, tamu kita malam ini. Jadi di balik prestasi ini luar biasa loh. Ini tingkat nasional ya kan. Tapi kalau dibilang tingkat nasional berarti banyak ya. Istilahnya persaingannya kan seluruh Indonesia ya. Oke, nanti itu kita bahas. Nah, sekarang boleh tahu nggak ini Adik Irfan nih sama Aldo ya. Awalnya itu Adik Irfan tuh kok milih olahraga anggar gitu loh. Di saat umur-umur kayak adik ini kan biasanya banyak main bola, ya kan, atau main game atau gimana. Tapi main game tetap ya. Tetap ya. Efek itu lain ya. Oke, atau olahraga yang umum lah ya. Bulu tangkis atau apa. Kenapa anggar? Tertariknya tuh mulainya dari mana gitu? Kalau saya sendiri tuh awalnya tuh karena kakak saya juga atlet anggar. Oh, atlet anggar juga kakak. Iya. Anggar nasional juga. Terus dia tuh lihat. Siapa nama kakaknya? Nama kakak ada dua. Pertama Ananda Raka Putra, yang kedua ada Adi Indra. Dua-duanya atlet nasional. Nasional sampai ke ini juga keluar enggak? Sampai keluar ya. Pernah dapat prestasi apa kan? Kalau Kak Ade itu pernah juara SEA Games. Emas. Perak. SEA Games bergu. Sumsel, mewakili Indonesia. Ya, tapi dari Sumsel bukan? Iya, dari Sumsel. Tuh. Itu informasi kan, ternyata banyak orang-orang Sumsel yang punya prestasi di anggar. Selama ini kita mungkin kurang informasi soal anggar. Nanti kita bahas itu kenapa bisa sampai kurang informasi soal anggar ini kan. Jadi kalau De Aldo ini mulai tahu anggar dari kakaknya yang ternyata orang Sumatera yang menorehkan prestasi perak loh di SEA Games. SEA Games itu berarti Asia Tenggara ya. Southeast ya. SEA Games. Oke, luar biasa lah. Perak ya kan? Ya seperti kita tahu mungkin negara-negara lain juga mungkin banyak juga yang anggarnya maju kan, tapi sudah cukup kompetitif kan Indonesia berarti ya untuk level Asia Tenggara minimal ya. Dari dulu malah emang udah kompetitif Indonesia. Indonesia termasuk ya? Termasuk. Kan kalau gue dengar kan, kalau Om dengar kan itu kayak dulu ada panah tuh yang memang angkat besi Indonesia. Kalau Asia Tenggara selain bulu tangkis ya. Dulu Asia Tenggara tuh salah satu yang paling kuat Indonesia. Cuman
nggak tahu ada mungkin ada gap di generasi mana, sempat hilang, nah mulai mungkin sekarang lagi merintis lagi. Oh, sempat hilang. Bukan sempat hilang ini ya, maksudnya kayak mungkin regenerasinya kurang baik. Oke lah. Jadi kendala-kendala umum di olahraga Indonesia lah ya, regenerasi segala macam. Tapi kita tidak bahas soal itunya. Nah, jadi begitu juga dengan De Irfan nih. Tadi kalau De Aldo sudah cerita bahwa asal dia tertarik dengan Anggar ya karena memang pengaruh kakaknya. Yang kebenaran salah satu atlet yang mewakili Indonesia dan orang Sumsel. Benar. Nah, luar biasa kan, baru tahu kita. Kalau De Irfan sendiri mengawali tertarik apa dulu kecil suka main pedang-pedangan atau gimana gitu kan, atau pernah ketujah gitu kan. Jadi pengen belajar apa gitu kan. Kalau dulu malah lucu. Kalau saya tuh masuknya mama saya tuh atlet renang. Renang Sumsel malah. Jadi renang. Jadi mama renang, ya saya Anggar. Enggak ketemunya gara-gara gini. Kan temen mama tuh dulu atlet Anggar. Dikenalin lah kan. Oh, gini Anggar. Nah, mama orang sini juga tapi. Orang sini. Orang sini dikenalin kan. Oh, ini teman Anggar ini. Nah, udah dikenalin, dikasih lihat nih. Prestasi Anggar nggak main-main loh. Pada PON 2012 itu Anggar tuh jadi juara umum. Oh, jadi salah satu cabur yang paling diunggulkan di Sumatera Selatan. Penyumbang medali lah ya, bahasanya ya. Oh, Anggar di tahun berapa tuh? 2012. Kita kok gak kedenger nih kalau betapa hebatnya Anggar menyumbang ya. Nah, itu kita tenggelamnya pasti dengan bola kaki, bulu tangkis, voli, seperti itu kan. Kata Anggar salah satu lumbung medali kalau di Sumatera Selatan ya. Sumatera Selatan nih. Berarti banyak dong atlet-atlet Anggar yang handal di Sumsel ini. Iya, paling banyak. Waduh, baru tahu guys. Gue tahu Anggar ya itulah kan. Mungkin kurang terekspos. Betul, kurang terekspos. Kurang ini kali, kurang main atletnya kurang banyak snapgram kali ya. Harus sering-sering gitu kan. Oke, jadi basically memang pada dasarnya adik-adik ini memang mengawali itu sudah ada semacam garis lah ya, udah memang orang tuanya atlet, ada keluarganya yang atlet. Cuman kebenaran kalau adik Irfan ini seperti ada pilihan ya. Cobain kata temen mama tadi ya. Oh, mama juga atlet renang. Atlet renang tapi udah tahun 90-an gitu. Oh, tahun 90-an. Iya. Baru dari situ diajak di Anggar. Nah, itu tahun 2013 kalau nggak salah saya pertama kali ikut Anggar. 2013. Umur 13 tahun. 13 tahun. Nah, SMP kelas 1. SMP kelas 1. Oke. Langsung latihan atau gimana tuh? Iya, langsung ceritanya kan dikenalin udah sama teman mama nih. Oh, ya udah boleh langsung coba aja Anggar kan. Ya ke dojo lagi. Istilahnya apa sih, ke tempat latihan ya? Tempat latihan lah. Tempat latihan lah ya. Tempat latihan lah ngomongnya. Terus ke tempat latihan terus disuruh kalau emang mau coba boleh coba dulu aja seminggu. Misalnya kalau cocok terusin aja. Ya ternyata kan udah seminggu tuh ngerasa cocok. Jadi diterusin sampai sekarang. Udah kurang lebih 7 tahun mungkin di sini. Oh, 7 tahun nih. Dan nanti kita cerita ya. Sekarang kan Irfan sama Angga ini bisa dibilang atlet nasional ya. Nah sekarang setelah tadi cerita gimana awal seneng ya kan, nanti kita ceritain juga lah soal jenjangnya itu seperti apa sih sampai ke nasional. Ya ikut kejuaraan atau ada latihan sampai level mana gitu-gitu. Nah itu gimana coba kalau boleh cerita? Kalau saya sendiri itu kan awal latihan itu dari 2011 ini 2013 duluan berarti ya. Oh senior ini Pak. Ya, lebih senior kalau dianggar. Kalau umur tuh saya. Sabuk hitam ya. Iya. Terus 2011 nah udah latihan nih berapa bulan, enggak 5 bulan itu udah latihan. Terus ada seleksi buat ke Jurnas, kejuaraan nasional. Oh, jadi masuk wilayah pembinaan juga ya, ada seleksi, ada segala macam itu ya. Seleksi terus kan buat yang tim junior itu ya jatuhnya. Prakadet. Itu ada kelas ada kelas umur. Boleh ceritain dikit lah. Kalau kelas-kelasnya gimana? Ada kelas umur kan, ada prakadet, kadet, junior sama senior. Oh, istilah dia itu seperti itu. Prakadet, kadet, junior, senior. Itu lebih karena umur atau lebih karena banyak jam terbangnya atau banyak tandingnya? Umur. Oh, berarti kayak Om ini senior. Ya, tapi kalau diadu kalah pasti. Nah itu gimana tuh? Harus kadet dulu dong.
harus ada tuh kan prakadet. Prakadet tuh dari umur ya. Umurnya dari di atas 10 tahun ya kalau nggak salah. 10 tahun sampai 13 tahun. 10 sampai 13 tahun itu prakadet. Terus masuk ke kelas kadet. Kadet itu dari 14 sampai 17 tahun. 14 sampai 17 kadet. 17 kadet. Terus 18 sampai 20 itu junior. Junior. 18 tadi masuk Senior. Oh, sudah senior. Ya? Oke. Jadi prakadet, kadet, junior, senior terus 20 ke atas terus. 20 ke atas. Oke, tadi itu jenjangnya kan. Kalau De Irfan boleh cerita susah nggak sih main anggar nih sebenarnya? Ya, semua olahraga kan ada disiplin ya, ada ini kan. Tapi kalau itu sendiri apa kesulitannya tuh? Kalau kesulitan sih pasti kan gerakan anggar nih kalau kita nggak terbiasa pasti sangat aneh. Karena kan ada kuda-kudanya. Oke. Iya, tapi kayaknya kalau sudah main kayaknya sudah kayak lentur benar badan itu kelihatan kan? Karena udah terlatih. Oke. Ya, jadi nggak terlalu ini juga sih, maksudnya tuh nggak langsung bisa gitu kan, ada prosesnya beberapa tahun kan. Karena kan kalau kita kan mungkin dulu pas kecil-kecil kan juga perang-perang main pedang-pedangan tuh ngayalnya kan udah kayak yang atau nonton film-film silat atau film Zoro tuh kayaknya ting ya gitu kan. Kalau bajak laut gitu juga kan kurang lebih sama. Kurang lebih kan, tapi itu kan koreo sifatnya kan. Ya, tapi gerakannya kurang lebih gitu. Kurang lebih gitu ya. Ada gerakan-gerakan yang memang dilatih terus ya. Jadi bukan sembarang nyabet gini-gini aja enggak ya? Bukan. Ada tekniknya. Ada teknik. Boleh nggak cerita kalau secara disiplin ilmunya apa nggak teknik-tekniknya tuh? Ada nama nggak? Ada istilah nggak teknik-teknik? Ada dari senjata dulu aja mungkin. Dari senjata floret. Oke. Oh senjata ya. Oh itu ditentuin dari senjata. Jadi kita masuk ke gear sebentar. Ini akan nentuin gaya tadi ya. Kan ada 3 senjata, ya sabel, degen, dan floret. Itu berbeda-beda. Apa tadi? Sabel, degen, floret. Itu bahasa Jerman. Kalau bahasa Inggrisnya sabre, foil, dan EP. Ini apa nih? Ini sabre. Oh, yang kayak Zoro kan. Kayak Zoro Yang pegangnya juga digenggam. Itu cara megangnya juga berbeda. Oh lihat nih. Ini ya, gripnya lain ya, pegangannya. Oh sorry. Nah, ini ketahuan bukan ini. Ya tapi ini sudah tujuan olahraga ya. Udah tumpul aman jadi. Tapi nakutin maling lumayan lah ya dari jauh. Bukan kalau yang ini? Kalau ini namanya foil. Ya. Apa bedanya foil sama sabre? Kalau ini lebih ke nyaber, kalau ini nih nusuk. Oh. Karena di ujungnya ada per. Kayak sensor gitu. Ini ujungnya ada per. Oh gitu. Dipegangnya juga beda. Ada grip namanya tuh. Itu namanya grip. Sorry ya guys. Nah tuh. Ini kayak pedang-pedang biasa lah ya. Kayak pedang gimana kan. Kalau ini agak unik. Ini bukan modifan. Ini memang kayak gini. Emang kayak gitu. Tuh guys. Kayak akar-akar gini nih. Kayak pistol kalau megangnya. Tapi pegangnya kayak pistol ya. Kayak pegang pistol. Coba. Kalau boleh pegang. Tuh. Tapi kayak nggak kayak berat. Oh ada ini di sini ada tahan ya. Oh ini namanya tadi? Foil. Ini yang ditusuk. Ya ditusuk. Tusuk ya. Oh ini foil. Oke. Terus satu lagi apa tadi? Saber, foil, EP apa tuh? Ya, EP itu sama kayak foil tapi di sini pelindungnya besar karena sasarannya seluruh tubuh. Beda sasaran, beda senjata. Ada ini semua ya. Ini termasuk kelas yang dipertandingkan atau dipertandingkan semua dipertandingkan tiga-tiga. Oh, jadi kelas-kelasnya kelas foil, kelas istilahnya tuh itu jenis senjata termasuk. Senjata, bukan kelas. Artinya enggak kalau misalnya kita tanding nih, Om pakai ini, kamu pakai ini, lain. Nggak bisa. Harus sama. Oke. Dia satu jenis senjata dan kelompok umur tadi kan ada kelompok umur sama jenis senjata. Jadi tiap kelompok umur tuh ada jenis senjata masing-masing. Misalnya men's foil. Nah, itu jadi sama semua umurnya kadet misalnya. Men's foil kadet. Oke, tuh. Min. Ah, tuh Min. Ini ya. Nah, ini kan ini sudah modifikasi dalam artian tujuan tertentu ya, sudah ada alat-alat ya. Ini nanti dialirin listrik ya? Iya, ada kabel lagi. Ada kabel lagi kan? Ini kan udah ada kabel di dalamnya. Nanti dicolokinnya di sini. Ada kayak colokan. Oke. 220. Berapa volt ini? Enggak ada volt. Kirain ya enggak ya? Kesetrum kita main kalau ada volt. Iya. Jadi 3 ya tadi ya. 3 jenis senjata dan 4 kelas. Itu wajib harus kita kuasain semua kalau sebagai atlet anggar atau harus bisa spesialisasi? Enggak spesialisasi.
Spesialisasi ya. Ya harus pilih salah satu sih kalau sekarang. Kalau dulu mungkin tiga-tiganya, tapi kalau sekarang harus spesialis. Nggak boleh. Spesialis ya. Oh gitu. Megangnya pun lain-lain guys. Gua baru tahu gila. Ini gue live ini ngelihat alat-alatnya langsung, selama ini TV doang ya enggak. Nah, terus juga ini ada sorry tadi sabre itu disabet. Ya, sabet. Tapi dia boleh juga nusuk. Boleh. Nusuk boleh, sabet juga boleh. Oh. Karena di ujungnya nggak ada, kalau floret kan ada kayak per. Mantol ya. Nah, jadi harus kalau mau poin harus per itu ketekan. Oke. Oh, bukan kesentuh aja. Kalau sabel kesentuh. Berarti makanya seluruh membedakan. bodinya dialirin listrik. Ya kalau ini ada kayak tombol ini ya. Iya, ada tombol. Oh, jadi tusuk. Terus yang foilnya tadi apa? EP. EP itu apa? EP Sama itu kayak juga sama kayak Sabet foil. atau foil? Nusuk juga. Nusuk juga. Tadi bedanya apa foil sama EP? Kalau EP itu selindungnya lebih besar. Lebih besar. Kayak mangkok. Kayak mangkok. Oke. Sasaran juga berbeda kan. Itu kalau di pertandingan masing-masing kelas itu punya medalinya masing-masing ya? Iya. Apa istilahnya tadi tuh? Jadi misalnya sabel Dipertandingkan kan. Sabel putra. Floret putra, floret putri, itu kan beda-beda. Putra putri aja beda. Iya, wah. Ini nama-namanya juga keren gitu ya. Floret, sabel. Oke, jadi itu tadi ini yang alat utamanya lah ya, alat utamanya. Kalau yang lain kan instrumen. Karena wajib kayak ini masker, Keamanan. Iya. Keamanan. Ini buatan tempat kelas mana nih? Ini Hungari. Oh, ini dari luar ya? Iya, dari Hungari ini. Oke, oh nih. Kenapa nih? Di Cinde bisa ini kalau di upah sebenarnya guys. Di Cinde itu semua bisa guys. Ada pasar di Palembang. Mau apa aja di situ bisa ngelas. Cuman nyawa aja nggak ada situ. Oh itu ya? Iya itu hebatnya. Ada pasar di Palembang itu. Ini bahannya? Ini kan ada besi. Lalu ini apa nih ya? Tapi yang bunyi yang kalau dia kena poin kena ini pun juga dialirin ini juga ya? Ini enggak, ini ada yang ini kayak metalik nih. Kalau di sini enggak? Enggak, Itu yang itu. yang ini Beda. yang bisa berbeda kan tadi. Oh jadi Dari warnanya kan beda. jadi berarti ada 3 pedang 3 helm gitu? Iya, Ya, jenisnya master. beda-beda. Oh gitu. Makanya 3 jenis senjatanya beda, 3 helmnya beda-beda. Oh. Kalau ini semuanya hidup itu. Gila ini informasinya nih luar biasa nih. Asik nih. Nih, boleh cobain Om. Nggak Om muat apa ya? enggak? Muat ya, biarlah. Ini yang tadi yang skornya kalau dihajar di sini juga dapat skor. Dapat skor. Ini Karena kan artinya ada- karena kan nggak perlu ditusuk dia. Jadi dia diginin aja udah hidup. Sabel itu nah. Ini masker sabel, ini masker foil. Kalau masker degen mirip kayak gini cuman nggak ada. Enggak ada ini bibnya. Ini Namanya bit. Nggak ada yang apa Metalik kayak itu kayak. Ini bukan gaya-gayaan mengkilat apa bling-bling ini enggak, ini karena menghantar listrik. ada Menghantar listrik di sini. Tujuannya untuk Serat-seratnya itu. kena poin ya. ya untuk hitung poin kan. Luar biasa. Mana nih sambungannya nih? Nanti ada itu Dari jepitan. belakang. Oh, Dijepit. Nanti ya. dijepit di sini. Nanti Atau di nyambung. atas. Oke, luar biasa. Banyak malam ini edukasi lah ya tentang anggar dan terutama juga untuk anak muda kan. Itu kebanyakan ya bagusnya memang dari awal kan. Nah sekarang setelah berjalannya waktu sampai titik mana gitu yang ngerasa bahwa wah ini asik nih olahraga, nyenengin gitu olahraga ini. Coba terserah. Kalau saya sendiri sih awalnya tuh kan karena banyak teman latihan yang Karena ini kan olahraga yang jarang ya. Karena yang seumuran banyak teman jadi kayak seru kan awalnya cuman kayak fun aja. Tapi lama-lama kayak seru, olahraga ini seru kayak beda sih dari yang lain. Kayak tertarik lah pokoknya. Jadi ikutan deh. Dan memang kayak yang ini sabar tadi ya. Iya. Kalau sabar ini berarti bukan cuman teknik kita untuk ngenain lawan, berarti ada juga teknik nangkis segala macam. Semuanya, kan? semua. Karena kalau kesentuh dikit bunyi kan? Iya. Gitu istilahnya. Lain dengan yang ini, dia harus Nusuk. tadi, ketusuk tapi nggak pas, belum tentu bunyi gitu kan? Benar. Nah, gitu. Berarti benar-benar yang kadang-kadang aduk sampai gitu ya? Ya, kan ini kan bisa patah. Oh, Bisa patah. sudah ini benar ya? Nah, Tapi ternyata guys, pas tadi dipikir kayak ini banget ya, kayak apa? Lentur bener, ternyata keras loh ini.
Tapi kalau sudah dimainin dia kayak lentur ya, ada tekniknya ya. Ya karena kalau pro yang main kan berbeda kan, udah itunya. Namanya kayak bola lah kan. Kalau di kita kalau pemain yang apa ya bilangnya, kalau main-main aja kan ya biasa tendangannya. Kalau udah pro pasti keras kan gitu bedanya. Kayak bisa pressing. Tapi ini 100% safety ya. Aman ya. Udah teruji. Ada semacam misalnya kalau main-main nggak harus pakai kalau lagi ini ya nggak boleh yang iseng-iseng kayak gitu, nggak boleh. Sudah jadi protokolnya lah istilahnya itu ya, disiplinnya ya. Oke, jadi tahap-tahapnya gimana itu kalau latihannya itu? Apa kuda-kuda tadi dia bilang tadi? Ya, awalnya ada kuda-kuda, ada namanya serangan, ada tangkisan. Itu kurang lebih dasarnya seperti itu. Cuman kan kalau gerakan lebih detail kan susah gitu ya, tampilkan di sini. Ya tapi yang pasti ada namanya juga hak serang kalau di dalam permainannya. Jadi siapa yang duluan maju, berarti dia nyerang. Nanti ada yang bertahan. Cara perpindahan hak juga ada caranya. Bisa dengan ambil senjatanya, bisa dengan bikin lawan berhenti. Bikin lawan berhenti ya? Jadi gimana tuh? Misalkan dia maju, kita misalkan pura-pura memprovokasi dia menyerang atau memprovokasi dia takut lah sama gerakan kita kan, kita kagetin. Kita kagetin, kalau dia kaget dia berhenti. Iya. Nah, itu karena kan di situ kan baca-baca juga kan. Iya. Karena kan memang dalam satu line kan. Satu line. Beda kalau kita kayak bela diri yang lain kan satu square gitu kan, yang kita bisa kemana-mana kan, atau kayak ring lah. Kalau ini kan nggak terlalu bisa banyak. Berapa lebar itunya? 14 meter. Itu lebar. Kalau lebar mungkin berapa ya? 2 meter, 3 meter lah. 3 meter lebar juga ya. Enggak nyampe. Enggak nyampe. Pokoknya cukup untuk inilah. Berarti pokoknya nggak bisa sampai berpapasan sampingan, nggak bisa. Tetap ini. Ya memang kayaknya memang di desain dia memang harus ketemu. Iya. Mundur atau apa, bukan ngela gitu, bukan ngela ke samping ya. Iya, nggak bisa ngela ke samping. Maju ya. Nah, kalau mundurnya itu sampai mana? Ada batasnya juga? Ada. Kalau lewat kayak line itu dia langsung poin otomatis. Kalau keluar inilah dari out istilahnya. Ya, out ya. Oke. Jadi sebenarnya apa kerasa adrenalinnya? Karena kan secara safety ini kan pelindung semua. Kerasa juga nggak sakitan sabet itu? Terasa sih. Kerasa ya? Ditusuk Ini ada body ada baju anggarnya khusus. Tapi tetap kerasa itu ya? Kalau pas latihan sih kerasa, kalau tanding kan enggak, udah berapa lapis itu pakainya. Pertama ada body protect yang itu yang kayak cuma setengah, terus ada baju anggar, terus ada lagi dilapisin sama rompi kayak rompi. Berat dong ya? Yang pasti enggak terlalu berat, tapi ya pasti panas. Pasti panas. Jadi kayak bahan-bahan ini lah, cotton apa yang kapas-kapas pokoknya kayak tebel, gitu ya. yang aman. Aman ya. Oke. Jaket lah. Wah, ini luar biasa nih, baru panas nih ya enggak ya? Ternyata itulah. Jadi tadi juga bicara tentang aturan-aturan ya. Ada yang ditusuk, ada yang di apa ya? Sabet. Parang bilangnya. Di parang kan. Di parang. Iya, di parang. Serem jadi ya. kayak di parang gini. Oh iya, di parang. Sabet lah ya. Waduh. Serem juga itu. Terus tadi sudah perkenalan game. Nah sekarang bicara tadi sudah ngomong bahas tingkatan-tingkatan. Nah sekarang ke prestasi. Jadi sepanjang dari awal itu meniti prestasi sebelum yang ngomong kita tertinggi ya. Itu pernah menjuarai apa aja sebelum sampai ke PON? Sebelum ke nasional. Kalau untuk tingkat daerah mungkin kalau di Palembang khususnya di Palembang itu cuman ada di Kota Palembang. Jadi kalau mau ke nasional seleksinya di Kota Palembang. Terus sudah kalau berhasil menang di Kota Palembang ini baru dikirim ke nasional, langsung nasional. Jadi kalau di Palembang lebih simple lah. Lebih simple. Nah, tapi daerah lain berbeda-beda kan. Tapi sebenarnya gelanggang anggar itu agak khusus berarti ya. Bisa dibilang karena ada alat-alat yang dia masalah nyambung listriknya. Iya, bukan yang permainan yang ada gelanggang kosong kita latihan tanding enggak kan? Enggak. Memang ada namanya lantainya khusus kan. Lantai khusus segala macam itu kan. Itu di daerah lain ada enggak selain Palembang? Kalau di Sumatera Selatan cuma di Palembang. Cuma di Palembang. Jadi kalau misalnya ada anak-anak lain yang ada di luar Palembang ini dia harus kesini berarti. Harus kesini sementara. Tapi mungkin nanti tahu dari senior mungkin bakal ada dibuka di beberapa kota atau kabupaten di Sumatera Selatan. Iyalah, haruslah sebenarnya karena kan
sekarang gini lah, olahraga tuh sekarang udah jadi apa ya? Udah jadi budaya sekarang. Artinya Profesi lah mungkin. enggak, sudah membudaya sekarang. Membudaya. Artinya membudaya itu bukan masalah budaya sama olahraga, enggak. Semua anak-anak sekarang itu olahraga. Tinggal pilihannya, enggak kayak dulu. Dulu kan enggak semua, paling yang olahraga yang kita tahu ya itu tadi. Bola, Sepak bola, ya kalau bela dirinya karate, taekwondo, gitu-gitu kan. Badminton kan. Iya, jarang kedenger main anggar gitu kan. Gak pernah, apa misalnya ada anak komplek misalnya yang berantem tiba-tiba kok langsung kayak gitu. Wah, gar gitu kan. tawuran. Oh, ini anak anggar, kan enggak gitu kan. Nah, jadi maksudnya ya haruslah kayak gitu kan. Iya. Supaya daerah lain mana tahu kita ada bakat, ada minat, ya kan. Kalau dari kita atletnya pasti pengen, mungkin dari kami berharap dari KONI atau dari pemerintah daerah lainnya mungkin bisa dibantu untuk pembukaan ini kan, karena ini kan olahraga yang lumayan mahal kan. Betul. Nah, itu tadi kesebut juga nih. Dan ini olahraga yang lumayan mahal. Ya kan mungkin itu tadi kalau barang-barangnya ini harus dimiliki sendiri, beli sendiri atau ada sewanya, ada yang bisa saling pinjemnya atau gimana tuh misalnya, atau dibiayain atau secara umum ini yang kita sendiri yang. Iya. Jadi ini helm ini Kalau untuk yang awal yang baru latihan itu ada kita kalau di Palembang ini, yang di Palembang, kota Palembang. Senjata dipinjemin, pakai buat latihan. Peralatan anggar dipinjemin. Oh, ada ya. Kalau udah kayak kami kemarin kan dapat dari pas maupun itu dapat sendiri-sendiri karena masing-masing. Pencocokan dari senjata itu harus ada kayak pengenalan lah. Enggak sehari sampai langsung pakai itu enggak bisa. Adaptasi. Gitu Walaupun bentuknya sama segala macam. Benar. Karena pas sampai itu kan lurus kayak itu senjata. Ini bisa kita setel sendiri. Mau yang agak ke kiri kayak maksudnya tergantung pemakainya. Ini awal itu kan kayak cuman lurus saja. Jadi ini agak belok sedikit itu karena di setel masing-masing. Tergantung keenakan masing-masing. Kenyamanannya. Lebih nyaman kayak itu. Ada yang nyaman enak dipegang lurus, ada yang lurus, ke kanan ke kiri. Ke atas dikit. Tergantung Itu kalau itu mungkin masing-masing. Setelannya kita sendiri nyetel, bisa ya. Makanya kalau atletnya udah mungkin ke kelas nasional, pasti mereka punya sendiri. Tapi kalau untuk memulai dari awal pasti dipinjemin karena kan mereka latihan lah ya. Latihan awal. Sambil perkenalan awal lah ya. Ini alat-alat ini kalau beli sendiri impor semua berarti ya, pesen. Impor semua dan harganya cukup mahal. Cukup membeli satu mobil kali ya. Wah, serius? Aduh, jadi nggak jadi megang tadi. Satu mobil tuh maksudnya? Ya kalau keseluruhan lengkap full. Oke lah. Satu pedang ini nih berapa nih? Satu saber ini? 3,5 juta setengah cuma. Iya. Terus yang mahal tadi sampai semobil? Iya kan beda. Ini harganya baju juga beda. Terus kaos kaki, sepatu itu beda semua harganya. Itu 3,5 juta tuh setiap orang harus punya 3. Dan itu berapa bulan patah? Jadi 3,5 juta kali 3 itu baru senjata. Ada lagi di masker bisa sampai 5 juta. Bajunya 11 juta. 11 terus ada luarannya lagi bisa sampai 4 juta. Tadi udah kediem nih. Dengerin angka-angkanya. Jadi kayak saber atau yang floret segala macam itu rata-rata di 3 juta. 3 sampai mungkin 5 lah. Ada kualitas nggak? Ada itu yang paling murah itu ada buatan Cina. 1,5 sekarang. 1 jutaan ada. Tapi kualitas Jerman kekurangannya apa tuh? Tapi itu tuh kayak keras banget kayak itu. Cepet patah. patah, terus keras, terus karatan, karatan. Oke, sesuai harga lah ya. Ini kalau yang Eropa yang ini PBT itu mereknya, nama mereknya. PBT. Iya. Hungary tadi ya? Iya dari Hungaria ya. Ini sudah berapa lama punya ini? Ini baru di paspon tadi dapatnya. Kok dapat? Maksudnya dikasih? Iya, untuk kan ada sponsor. Bukan sponsor sih, karena kan untuk peralatan tanding kan disediakan untuk tanding. Oke, ada anggaran berarti. Ada anggaran khusus. Jadi 3 sampai 5 juta satu pun ada, tapi taruhlah range-nya termahal ada 5 kali ya. 3 sampai 5 juta bisa dibilang. Ya ada yang seri khusus kan gitu. Seri khusus ya. Oke, berarti 5 juta. Terus kalau helmet masker apa istilah? Masker dari berapa? Yang paling murah berapa ya? Kalau paling
informasi ada 1,5 juta lah. Helmnya aja nih. Tapi kalau untuk kita bicara range saja ya. Iya range aja range. Ada yang paling mahal. 1,5 juta sampai ini mungkin 4,5 juta. 4 juta, oke. Jadi 7 juta lah, sama tadi 8 juta lah. Ya. Terus yang mahal lagi apa? Kalau baju tuh beda. Baju sama celana tuh beda harga. Baju coba, mulai dari baju dulu. Baju tuh 5 jutaan. 15 juta cuman. Celana juga 5 Tapi kali 3 tadi ya pedangnya. Ada yang kali 3. Iya, baju sekali aja boleh. boleh bisa. Nah, baju tuh berapa? Baju sama ini. Baju itu Set 12 lah kalau set 11 sampai 12 juta. Kalau yang paling bagus ini ya. Bicara kalau yang standar ada yang 2 juta untuk pemula kan bisa beli yang segitu dulu harganya. Oke. Kalau udah mungkin di kelas nasional atau internasional malah minimal harganya 12 juta. 12 juta. Jadi tapi pastilah ya kalau kayak pedangnya pastilah ada yang patah, ada yang pasti. ya. Setiap latihan karena memang ada di titik yang memang harus dipaksain kan. Umurnya udah umur senjata kan. Dipakai terus, tusuk terus kan. Jadi lama-lama bengkok. Terus dilurusin lagi, bengkok, lurus lagi, lama-lama pas itu patah. Oke. Karena sering dipakai. Kalau setiap pertandingan pakai yang biasa kita pakai atau harus baru juga untuk mengantisipasi mungkin nanti patah takutnya gitu. Tergantung sih, kalau masih bisa dipakai, masih layak itu bisa, karena sebelum tanding itu juga ada kayak tes juga di weapon check namanya. Oh, weapon check. Ya, seluruh senjata dicek mana yang bagus, kan tadi kan. mana yang enggak. Soalnya ini bisa juga rusak. Oh, tidak memenuhi kualifikasi untuk ikut tanding. Iya. Senjatanya itu Ada bisa. standarnya. Ada standar. Berarti kalau dia misalnya sudah kelihatan retak atau apa, Bukan kelihatan sih, nanti dia ada kayak alat khusus mereka itu kayak kabel dites. Misalnya ada yang ujungnya nggak hidup. ujungnya lemah, nggak hidup. Iya, Pak. bisa. Nggak inilah itu namanya kan. Iya. Atau kan kalau di baju kan kayak ada ininya udah nggak hidup lagi. Udah nggak sensitif lah ya. Iya udah nggak sensitif. Itu nggak bisa dipakai lagi. Makanya juga masker juga ada umurnya. Oh, ini juga berarti nggak bisa sembarang taruh kena air nggak bisa kan? Memang ini bisa lumutan. harus dijaga. Berarti memang disimpannya agak rapi ya. Atau ada boxnya? Ya ada tas anggar sih kita kalau Tas bilang. anggar Tas ya. anggar. Oke, Tas berarti khusus. ya untuk awal-awal itu ya 20-30 juta lah ya. Ya kalau untuk pemula bisa lah kita beli yang standar-standar sama aja. pedang sama semua itu iya. 20-30 juta ya. Ya, dalam perjalanannya wajar kalau ngomongnya semobil ya. Karena kan masih harus beli lagi. Iya. Nggak mungkin terus-terusan Ya sampai sekitar 60 mungkin kalau full baru, maksudnya dari atas sampai bawah. Kalau untuk internasional lah. 60. Iya kan tadi kan Satu-satu ini. satu full sepadan kan ada Siap kabelnya tanding. lagi. Iya. Kan ada kabelnya, sepatunya aja sampai 5 juta. Dibawa ke lapangan juga pas tanding itu harus ada minimal senjata. Nggak bisa bawa satu cuman. Harus ada cadangan ya. Harus ada cadangan. Karena suatu pas lagi tanding itu bisa Ini sorry Om agak bengong-bengong ini masalahnya ternyata di situ kendalanya. Bukan minat orang ternyata, cuman ya memang harus diakuin ya mungkin juga masalah budget ini, olahraganya mahal kan. Terlepas dari mungkin di awal-awal dipinjemi, tetap di satu titik kita juga harus punya kan. Ya harus punya, mau Iya. nggak mau. Kecuali mungkin ada sponsor, ada Bukan kalau kita sih kalau sejauh ini kalau sponsor sih bukan nggak ada sih sponsor, tapi kita lebih di apa ya? pembinaan ya. Pembinaan, ada uang pembinaan untuk di alat gitu ya. Ya dikasih. Mana tahu tersanting beras kan? Wah, ini masuk sponsor Anggar beliin pedang gitu kan ya sejuta aja tapi. Siapa tahu ya enggak? Apa standing beras sport. Nah, kan gitu, ada yang tanding Anggar gitu kan. Nah, jadi wah luar biasa. Ya itulah berarti Anggar ini memang ya bukan kita maksud apalah, memang olahraga yang banyak aspek ternyata. Ada hal-hal tertentu yang memang pencapaian orang bukan dari segi prestasi tapi juga ya dia harus berkorban banyak di situ. Ya kan, waktu, materi, usaha segala macam. Karena luar biasa gearnya itu. Bukan sesuatu yang artinya memang harus nyebur bener baru dapat itu. Iya. Kalau yang cuma latihan-latihan kayak kita kan main futsal, main apa kan ya sudah. Ya. Jadi atlet bisa tapi tidak sampai. Kalau ini memang harus kalau mau sampai dapat, kalau nggak beli sendiri ya. Iya, itu tadi harganya kan. Harganya ya oke. Lumayan. Kalau latihan di mana biasanya deh ini? Kalau kita sekarang di Gordempo Jakabaring. Gor Dempo Jakabaring. Oh yang di Jakabaring Sport dalam City. stadion. Sport City-nya dalam stadion. Jakabaring Sport Oh, City. internasional semua itu ya.
start ininya, Iya. kelasnya ya. Itu setiap hari untuk khusus atlet atau bisa juga yang baru-baru amatir main? Yang kalau yang buat yang awal-awal sih sama sih sebenarnya kita latihannya. Iya. Cuman beda. Artinya misalnya ada yang kepengen nih, berarti tinggal datang aja ke situ maksudnya. Tinggal datang aja. Boleh datang aja ke sana langsung. Nanti mungkin dibina sama ada pelatih dan senior lainnya. Latihannya setiap hari dari Senin sampai Jumat. Oh, tiap hari. Senin sampai Jumat. Dari jam 4 sore sampai jam kurang lebih 8 malam. Oh, tiap hari. Oh, gila itu ya digembleng juga ya. Iya, karena kan khusus kalau di Palembang kan emang bener-bener sampai tingkat nasional. Oke, jadi udah kayak sekelas TC ya. Iya. Training center bener ya. Tapi dibuka umum nggak itu? Boleh, umum siapapun boleh ikut Anggar. Boleh. Oke. Berapa udah banyak yang ikut Anggar itu? Saat ini. Sekarang sih yang buat yang awal-awal yang kecil-kecil itu yang prakadet-kadet itu lumayan banyak sih sekarang. Banyak ya? Boleh juga nih. Artinya mungkin kita nggak tahu perjalanan ya, kan seleksi alam lah. Siapa yang pengen lanjut, siapa yang. Tapi untuk pengenalan dini banyak-banyak merasa nggak masalah kan? Kami malah seneng kalau ada banyak anak-anak SMP lah ya. SMP mau gabung ke Anggar boleh banget. Itu kayaknya bibit umur segitu tuh lagi bibit ini ya. Iya. Lagi pembentukan tuh lagi bagus-bagusnya lah kalau. Iya. Idealnya di situ kayaknya. Ideal di SMP lah. SMP. Kalau anak SD mungkin gini-gini aja ntar ini ya. Ada instruksi tertentu yang memang harus ini kan. Nah, iyalah daripada SMP kan umur lagi galau-galaunya itu ya. Sudah galau ya SMP sekarang ya. Ya, agak rumit. Anak sekarang kan agak rumit. Iya, apa istilahnya? Pokoknya kalau dengar TikTok anak-anak sekarang bingung gitu. Apa sih istilahnya tuh? Kemarin juga ada psikolog ngomong, kaget juga anak SMA udah pergi ke psikolog gitu kan. Kayaknya berat banget anak-anak sekarang ya. Ya udah salah satunya biar nggak pusing, stres ya nggak ya. Cari bermanfaat ya. Betul. Daripada nyari cari identitas ya. Istilah sekarang nih ini identitas lah. Ya kan aneh-aneh lah. Passion wah. Apa istilah anak sekarang nih kan? Passion ya. Nyari passion wah buset dah. Anak-anak senang. Jadi mending salah satunya ya nggak apa-apa kenalan dulu lah dengan olahraga ini. Nanti dalam perjalanannya kalau memang suka ada jalan lah. Ada. Jadi berarti di sini nggak lihat bahwa mahal nggak mahal ya. Kalau kayak Irfan sama Aldo kan memang terus ya akhirnya ada aja kan. Iya. Ya, pasti nggak tetap keluar tapi mungkin dibantu kan seperti itu kan. Ya kebanyakan sih kita dapat lah. Apalagi kan kalau ada senior kan misalnya nih udah cocok nih ambil aja nih. Kalau gitu enaknya di sini di Palembang itu misalnya senior dapat senjata lagi, yang lama dikasihin ke junior gitu. Jadi kadang-kadang juga nggak perlu beli. Yang penting yang ada juniornya warisan mau. juga ya. Ada warisan juga. Senior juga banyak yang ngerangkul kayak gitu. Oh, termasuk hebat tadi senior-seniornya ya. Sudah banyak yang atlet juga ya. Iya udah. Oke, jadi kalau kayak Om ini masih ada kemungkinan nggak ikut itu? Kalau untuk olahraga oke lah ya. Kalau olahraga mungkin. Kalau prestasi udah berat ya. Agak. Udah mungkinnya udah masa pensiun lah kalau atlet ya. Udah offset kayaknya. Oh, gitu ya. Wah ini anak-anak ini meragukan ini. belum tahu deh sabetan Om gimana ya. Jadi itulah guys, lumayan juga ya, ini semangat juga. Tapi tadi kita sebenarnya mau bahas ke sini. Kita naik nih ya. Jadi tamu kita malam ini mungkin kalau secara dikenal ya enggak seterkenal pemain bola atau bulu tangkis gitu kan. Tapi apa yang mereka torehkan itu luar biasa. Ini nasional loh. Anak Sumsel, anak Palembang kan? Asli Palembang. Asli Palembang. Langsung asli Palembang. Ini PON Papua loh. Yang kemarin. Iya, PON Papua. Ini perunggu. Iya, perunggu. Ini siapa yang dapat? Aldo. Oh, se-Indonesia. Iya, Indonesia 3 untuk provinsi. kelas apa tadi? Foil itu yang tusuk ya? Iya, tusuk. Oh tuh. Perunggu Indonesia menyumbang perunggu untuk Palembang. Wakil untuk Palembang. Sumatera Selatan. Dari Palembang ya. Oke. Wah, luar biasa. Ini perak. Perak. Ini siapa nih? Irfan. Oh. Dia dapat 2 medali, beregu sama perorangan. Beregu tuh maksudnya tim. Beregu tuh main tim.
Jadi misalnya gini. 5 orang. Enggak, kita 4. Berempat. Satu tapi cadangan. yang satu cadangan, yang bermain 3. Gitu giliran. Gantian. 5 poin gantian. Ini Pon. kebetulan dia kalah sama Sumsel juga itu. Atlet PON guys, tamu Santing Beras atlet PON. Wah, bukan kacang-kacang nih guys, gila nih, thank you nih adik-adik ini udah mau datang ke kita. Luar biasa. Ini Irfan. Oh. Irfan udah cewek? Udah ada cewek belum? Nggak tanya dong. Oh, Belum ada dong. Masa belum punya? Fokus Mungkin sama takut, ini. mungkin takut kali ya. Fokus sama ini Takut kan. kalau diputusin ditusuk nanti. Oke, ini Mas. Oh Mas, waduh, ini Mas beneran gak sih? Bukan. Kalau Mas beneran udah dijual. Udah jual ya? Iya, logikanya kayak gitu ya. Ya. Emas untuk kelas Tim. bertim. Berarti satu tim nggak? Enggak, beda. Dia ada tim lagi. Ada tim. Oh ada tim Beda lagi. senjata soalnya. Beda senjata. Jadi tim juga harus ada senjatanya juga. Luar biasa. Kebanggaan guys. Min, Lumayan. buat video Min lagi Min. Lumayan. Oke. Jadi apa yang Irfan sama Aldo rasain dari main anggar ini? Secara umum kan kalau orang yang mendalami olahraga itu kan timbul secara fisik lebih sehat, Benar. terus mungkin secara mental mungkin lebih sportif gitu kan. Jadi kalau rebutan cewek itu sportif lah gitu kan. Kita adu prestasi gitu. Jangan jelek-jelekin ya enggak ya? Nah, apa secara ini kalau boleh cerita selama sampai mendapatkan ini suatu kebanggaan lah. Om aja luar biasa. Om sengaja nggak mau lihat dulu emas atau enggak biar dapat feel-nya sekarang. Ya kan? Jadi kebanggaan ini. Apa yang selama main anggar ini yang ngerasa Aldo sama Ivan tuh kebentuk dalam diri? Kalau yang pertama sih, ya pertama hidup sehat, terus Ini Om rokok nih tadi, nggak apa-apa lah ya. Terus yang kedua kita kan yang untuk pelajar juga masuk dalam PPLP, Pemusatan Pembinaan Latihan Pelajar, yang dibina Menpora, itu kita masuk asrama itu. Jadi lebih mandiri lah di sana. Oke, jadi dilatih kayak disiplin lah ya, semi militer lah ya bisa dibilang ya. Mandiri juga yang kita rasain yang kayak bisa beli apapun dengan uang sendiri sih. Oh, iya. Kalau Irfan sendiri apa Irfan yang Irfan rasain sekarang? Ya kurang lebih sih secara umum sih. Kalau secara penampakan nih kayak Om muda dulu nih ganteng kayak gini nih. Om dulu kan umum olahraganya. Kalau ini kan luar biasa, anggar loh, emas loh. Harusnya kan itu papa atau mama gitu kan ceweknya gitu kan, ngasih bunga gitu kan kayak gitu kan di film ya nggak? Itu gimana tuh kalau Irfan sendiri? Apa sih yang Irfan dapetin dari olahraga anggar ini untuk mental Irfan atau Aldo dalam keseharian? Yang pasti kalau di anggar ini kan kayak kita tuh udah kebentuk jiwa kayak Om tadi kan bilang sportivitas, ya mandiri udah kebentuk. Ya, pede ya. Ya pede, percaya diri. Pokoknya kita udah dari umur kan udah dari umur 13 tahun dari sekolah lah. Dari umur sekolahan udah disuruh mandiri. Jadi kita udah ternyata gini hidup mandiri di asrama. Semuanya kita pelajarin di sini banyak hal pokoknya. Pokoknya yang pasti hal positif itu banyak kita dapat di sini. Terus kita juga jadi berpikiran bahwa ternyata gini cari uang capek. Oh iya dong. Hebat lah. Dari kuliah dari sekolah. Saat banyak umur kayak Aldo Irfan ini yang sedang krisis identitas, ya kan? Dia sudah cari duit gitu kan. Nah, itu sesuatu yang luar biasa. Terus apakah cukup emas ini untuk nasional atau terus mau ke internasional Asia? Ya pastilah. Tingkat kalau kita semua atlet mungkin ya pengennya pasti juara di Olimpiade itu kan. Berarti sekarang umur berapa sekarang? 21 kalau Irfan. 21 tuh kalau di olahraga termasuk umur yang emas ideal atau sudah masih menuju masih ada kesempatan dia untuk lebih masih bisa berkembang masih panjang perjalanan. Umur itu nentuin juga nggak? Ada yang mungkin muda lebih hebat, ada yang mungkin memang diasah oleh umur kalau di anggar. Enggak juga sih kalau di anggar kan yang penting
dari kalau kualitas seseorang kalau di Anggar yang pasti dari latihan kan, ya rajin latihan. Pokoknya terkait Anggar ini lebih kayak apa ya namanya, seluruh olahraga mungkin ya, lebih ke kerja keras sih, kerja keras gimana mencapai hasil itu kan ada gitu. Iya, jadi ya karena ini kan individual ya bahasanya. Individual. Jadi benar-benar fokus di diri sendiri. Jadi benar-benar harus tahu segala macam. Iya pokoknya umur nggak menentukan. Kita dulu aja di umur 18, 17, 18, 19 itu udah bisa lawan senior. Jadi umur itu nggak ada patokan di Anggar ini. Oke. Jadi luar biasa ya perjalanan segala macam itu. Kalau untuk Indonesia Anggarnya sampai Asia atau internasional? Maksudnya Diakui. Atletnya sampai ada nggak ya sampai internasional? Olimpik sih, kalau Olimpiade belum ada. Belum ya. Semoga aja kita ya di Olimpiade. Mudah-mudahan. Wah, kalau sampai kayak gitu Om doain. Amin. Iya. Wah, pasti nanti nontonnya kalau udah jadi itu jutaan ya. Santing Beras yang pertama ya ini podcast ya. Podcast YouTube yang pertama ya. Iya. Podcast ya kan? Ya. Om Deddy belum undang kan? Om Deddy belum undang. Om Deddy ini gue duluan. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan haruslah itu Om ini kebenaran apa ya, kalau olahraga tuh concern lah. Kayak misalnya ada atlet lari kita yang siapa ya dulu yang juara, tuh rasanya seneng juga, bangga lah kita memang ya Indonesia harus lah, ya kan? Iya. Penduduk Zohri itu ya? ini, yang juara dunia itu Zohri kan? Iya, Zohri itu kan, wah itu kan luar biasa. Itu di Indonesia ini gitulah. Coba kalau menang kemarin bola, bukan main itu kan? Itu, ada hal-hal yang terlewat. Itu sering loh dapat juara-juara kayak panjat tebing itu kan. Iya, kurang terekspos kan. Iya nggak terekspos, tapi begitu dia juara, wah gitu kan, luar biasa. Mudah-mudahan lah Irfan, kebanggaan Indonesia dan kebanggaan Palembang. Amin. Gitu kan. Mumpung Om sekarang ngundangnya belum bayar nih. Kalau udah atlet internasional sudah ini wah susah, udah pakai manajemen. Tenang aja, kalau sama Om aman. Oke. Itu dia, ini baru fair play. Yalah, jadi itu tadi ya. Banyak juga mungkin karena waktu kita enggak terlalu banyak juga kalau podcast ini, tapi luar biasa. Om sangat salut. Kami juga Santing Beras suatu kehormatan lah hari ini kedatangan tamu yang walaupun masih muda tapi luar biasa. Secara prestasi emas loh, ya kan. Nah jadi itulah mungkin podcast kita sudah nggak bisa kalau mau digali lebih jauh mungkin lama lagi ya kan. Cuman tadi sebelum kita tutup di Santing Beras juga kita harus ini closing statement, masing-masing harus closing statement. Jadi tolong ceritakan motivasi ke kawan-kawan, ceritakan apa yang sampai hari ini, sampai perjuangan Irfan atau Aldo dapat medali-medali ini. Mungkin dari Irfan dulu ya. Oke. Closing statement nih, bebas. Buat anak muda yang di rumah atau generasi milenial atau zilenial sekarang kan. Oh iya, zilenial. Nah, dibanding kalian rebahan di rumah atau ada kegiatan nggak bermanfaat mungkin ya, kalian boleh gali diri kalian, boleh cari apapun itu bidangnya, mau di fotografi, mau di olahraga, mau apapun itu, yang penting positif. Itu harus dijalani dengan tekun, fokus ya, pantang menyerah, jangan gampang layu, pokoknya konsisten. Dengan bisa main musik nggak nih? Dikit-dikit lah. Cuman main musik tapi jangan nyanyi. Oke. Om nyanyinya nanti. Terus. Ya pokoknya apapun itu hobi kalian, pokoknya harus ditekuni, jangan setengah-setengah dan fokus lah. Yakinlah itu bisa jadi buat kalian lebih baik ke depannya. Oke. Jadi sama Pan, bahwa kalau tamu-tamu di Santing Beras itu orang-orang yang menguasai tertentu itu ternyata intinya sering mereka sampaikan itu fokus. Konsisten. Nah, mungkin dari kebanyakan anak-anak kan enggak fokus. Dia nyari yang disukai, pindah-pindah. Selalu kayak gitu, seringnya kebanyakan kayak gitu. Dan selalu yang jadi guest di sini bicara fokus itu karena mereka sudah mencapai sesuatu. Itu akibat fokus. Ya kan? Harus ada yang dikorbankan kan tadi. Nah, pasti dong. Pengorbanan yang lain kan, waktu main kalian nggak ada, yang pasti bidang itu harus ditekuni dan jangan sampai setengah-setengah kata dia kan. Harus fokus.
Hah? Waktu pacaran. Oh. Gak ada pacar itu kan penyebabnya. Iya. Nah, belum ini aja tuh. Sebenarnya sudah lah, cuman kan sudah ada lah sebenarnya ya enggak ya? Belum sih. Cuman lagi ini Belum aja sih. belum Kalau dia mau boleh dong. Wah, ini medali emas nih. Aman ini kalau udah saatnya ngelamar bawa ini aja lah. Ya kan? Udah, oke tadi dari Irfan ya dengan ditutup dengan sedikit promosi. Nggak perlu sebenarnya promosi, yakin iya, Irfan aja yang nggak mau buka mana, banyak pasti. Oke, Aldo sendiri gimana do? Closing statementnya? Aldo sendiri sih Ceritalah perjalanan Aldo intisarinya sampai hari ini. ya kejar terus apa yang kalian pengen, apa yang kalian mau, usahain jangan setengah-setengah, jangan sampai berhenti di tengah. Kalau misalkan udah nyerah, ingat alasan kalian buat mulai itu apa. Oke. Fokus sama diri sendiri, konsisten, bikin prestasi sebanyak-banyak mungkin biar orang tua kalian bisa bangga. Luar biasa. Jadi hebat juga ya pemikiran ini ya. Tadi apa tadi? Jangan lupa tujuan awal mulai. Luar biasa itu. Ya kadang-kadang kan ada juga fase kita capek, jenuh, bosen. Setiap orang pasti merasakan. Ya, tapi mungkin kalau sudah di titik tertentu itu bukan saatnya kita berpindah, enggak. Mungkin ya sekitar kita break dulu, ya kan? Mungkin Cooling down, cooling down dulu. Nah, ini belum udah ini patah semangat lain itu. Pindah kemana ya enggak? Dari atlet anggar ke atlet kuda nanti kan agak jauh tuh kan. Kalau anggar ke tinju masih ada lah kali ya. Itu bukan nggak boleh, cuman artinya fokus lah. Fokus gitu. konsisten. Intinya kan untuk mencapai ini itulah kuncinya adalah fokus. Semangat. Oke, jadi luar biasa. Om juga sangat berterima kasih telah bisa hadir ini lama. Kemarin sempat ke Jakarta ya. Iya, sempat keluar kota kan. Wah ini jadi nggak nih? Mentang-mentang atlet nasional nih susah nih, apa harus telepon manajernya dulu nih. Biasanya kan kayak gitu kan, atau ada manajer ada apa gitu kan. Nggak, ternyata enggak. Orang-orangnya anak-anaknya juga humble kok, enak diajak ngobrol juga enak gitu kan. Oke lah, jadi mungkin itu aja guys cerita kita soal anggar, kita bicara soal prestasi dan segala macam, dan juga itulah yang hasil mereka hari ini, itu yang tadi yang mereka bilang. Fokus, ingat segala macam itu. Nah, inilah hasilnya, suatu kebanggaan untuk kita semua. Itu loh. Oke. Jadi kita tutup ya. Nanti mungkin kalau ada kesempatan lain, mungkin pas latihan kita mau review buat video, oke. Boleh. Beras ya. Oke, jadi itu aja Irfan, Aldo, kita tutup ya. Ini. Gini. Stunting beras 8. Oke, ulang. Ulang. Oke. Stunting beras 8. Oke.